Oke, halo, selamat malam semuanya. Ini kita udah masuk ke pertemuan kelima ya. Jadi eh, eh, kali ini kita bakalan bahas topik untuk yang trigonometri. Untuk trigonometri ini paling-paling apa sih? Paling-paling rumus-rumusnya lah ya. Mau diingat-ingat kembali ketentuan-ketentuannya seperti sin alfa itu adalah demi, cos alfa itu sami. Harusnya kalau udah sampai SMA kelas 11 atau kelas 12, ya ini semua udah dipelajari kan. Jadi kosekan itu adalah seperti sin, sekan itu satu per cos. Nah, ini semua bentuk-bentuk yang trigonometri ini yang dasar-dasarnya sih. Sudut-sudut istimewa, kemudian ada kuadran, ya. Terus yang ketentuan sudut negatif itu, ya, ketentuan sudut negatif kalau sin sama tangen nanti minusnya ditarik keluar. Sementara kalau cos ya sama secant itu nanti minusnya itu hilang. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada persamaan trigonometri, kemudian ada identitas trigonometri. Nah, jadi bagi kalian yang rumus-rumus ini udah lupa-lupa, ini udah boleh dilihat-lihat kembali ya. Karena ini rumus-rumusnya, kalaupun untuk SMA, ini sih pastinya tetap dipakai sampai dengan SMA kelas 3. Oke, kemudian ini, kalau yang ini tadi kan ini rumus-rumus yang udah dipelajari dari SMA kelas 1. Dari SMA kelas 1 ini udah ada semuanya. Kemudian yang ini mulailah masuk ke waktu SMA kelas 2 ya. Ada rumus untuk jumlah dan selisih dua sudut, kemudian ada rumus sudut rangkap atau ganda, ada rumus sudut paru, kemudian ada rumus untuk yang 3 alfa. Sebenarnya 3 alfa ini kalau nggak mau dihafal pun nggak masalah, karena rumusnya itu bisa kita buat. Jadi contoh yang sin 3 alfa lah, itu bisa kita uraikan jadi sin 2 alfa tambah alfa. Jadi kalau yang harus dihafal benar itu ya yang sebelah kiri ya, rumus jumlah dan selisih dua sudut itu harus. Rumus sudut rangkap sebenarnya kita bisa buat sendiri, tapi karena rumusnya sering dipakai, ya, itu lebih baik dihafal. Sedangkan kalau untuk rumus sudut paru itu nggak hafal nggak masalah. Kenapa? Karena kalau rumus sudut paru itu kita bisa ambil dari rumus rangkap. Itu bisa kita jadikan nanti rumus sudut paru. Jadi kalau yang wajib dihafal, wajib ingat itu yang sebelah kiri sih wajib semua sih. Yang sebelah kanan itu nggak mesti. Karena sudut paruh sama sudut rangkap itu bisa kita gunakan. Jadi kalau misalnya contoh misalnya, kalau kita bilang kita mau cari sin 15, kita gunakan rumus yang ini. Sebenarnya kita nggak mesti pakai rumus sin setengah alfa sih. Memang kita tahu yang namanya sin 15 ini, ya, ini adalah sin setengah dari 30. Berarti kita kan pakai setengah alfa ya. Bisa sih kita pakai ini akar. Terus plus minus yang depan ini untuk apa sih? Plus minus depan ini untuk lihat kuadran. Yang pasti 15 itu kan kuadran 1. Kuadran 1 ya pasti positif lah ya. Oke, ini tinggal 1 kurang cos 30 per 2. Tapi kalau kita nggak hafal bentuk ini nggak masalah. Yang pasti kita tahu sudut rangkap di sini. Ya, yang di sini kita tahu. Kita bisa pakai rumus apa? Rumus cos 2 alfa sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Jadi, ini kita buat jadi cos 30 sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat 15. Dari sini kita bisa dapat sin 15. Karena sebenarnya ini rumus-rumus ini semua datangnya dari mana? Datangnya sebenarnya dari rumus ini sih yang diputar-putar dibalik-balik. Jadi yang wajib kalian ingat itu yang sebelah kiri itu semua wajib dihafal. Kemudian untuk ini juga harus hafal sih yang sebelah kiri. Terus kalau untuk yang kanan kemungkinan yang bakalan dipakai mungkin yang inilah ya. Tapi kalau ini pun ya bentuk yang biasa aku cuma hafal yang satu biji yang pertama ini aja sih. Aku cuma hafal yang atas ini. Jadi 3 yang bawah gimana? Sebenarnya bisa diubah-ubah ketika kita udah dapat cos ya, itu bisa kita ganti jadi sin dan yang lain-lain ya. Jadi ini rumus-rumus semua yang udah dipelajari di SMA kelas 1 dan kelas 2. Jadi kalau untuk contoh-contohnya kita langsung ke soalnya aja ya. Uh, ini soal pertama yang bakalan kita bahas ini aku rasa sih soalnya gampang. Karena cuman cari sudut ya. Jadi kayak ini, yang namanya kotangen 105. Kotangen 105 ini sebenarnya sama seperti min tan 15. Kenapa bisa seperti itu? Coba kita tuliskan dulu. Kotangen 105. Mungkin sebagian udah lupa sih. Ya. Jadi ini
Kotangen 105 ini adalah kotangen 90 ditambah dengan 15. Ya, dikali dengan tan 15. Di mana tadi kita ada buat kuadran seperti ini. Ini sudut berelasi, di mana kuadran 1 kan semuanya positif ya. Kemudian kuadran 2 sin sama temennya lah, kebalikannya itu kosekan positif. Kemudian yang di sini tangen sama di sini adalah cos. Di sini aturannya adalah 90 kurang theta. Di sini boleh 90 tambah theta, boleh 180 dikurang dengan theta. Di sini 180 tambah theta sama 270 kurang theta. Yang di sini 27 tambah theta sama 360 kurang theta. Cuman harus ingat, apabila kita menggunakan 90 sama 270 untuk menghubungkan sudut-sudut ini, ya, itu harus ganti nama. Di mana sin harus berganti dengan cos. Cos dengan sin, pokoknya ini tukar-tukaran nama lah. Kemudian kalau tangen, itu dengan kotangen. Ya, itu dengan kotangen. Kemudian kalau sekan, dia dengan kosekan. Ini tukar-tukaran nama. Nah, jadi di sini aku pakai 90, otomatis dia ganti nama jadi tangen. Cuman kan kita tahu 105 itu kan letaknya di kuadran kedua. Kuadran kedua yang positif itu sin dengan kebalikannya. Berarti kotangen itu harus negatif. Berarti ini jadi min tangen 15. Tangen 15. Berarti ini jadi min tangen kuadrat 15. Dia jadi tangen karena kita pakai 90. Minusnya karena kuadran. Ya, sudut di kuadran kedua itu ada negatifnya. Berarti ini jadi minus tangen kuadrat 15. Berarti tangen kuadrat 15 ini kalau kita lihat ya, 15 berarti kita bisa pakai rumus sudut paruh. Kalau enggak hafal pun ya, kalau enggak hafal pun kita bisa pakai rumus yang sudut rangkap sih. Tapi yang pasti ini harus difaktorisasi kalau kita lihat seperti ini ya. Jadi kalau misalnya lah kita anggap kita enggak hafal misalnya. Jadi tangen kuadrat 15 ya, ini kita bisa cari tangen 15-nya dulu menggunakan rumus tan 30. Tapi kalau kita pakai tan 30 langsung, itu sepertinya agak ribet. Kenapa agak ribet? Karena kalau kita pakai tan 30, otomatis dia kan jadi gini. Tangen 2 alfa sama dengan, ya, ini jadi 2 tan alfa per 1 kurang tangen kuadrat alfa. Berarti ini kan tan 30 sama dengan 2 tan 15 per 1 kurang tangen kuadrat 15. Di mana ini adalah 1 per akar 3 ya. Sama dengan 2 tan 15 per 1 kurang tangen kuadrat 15. Dia bakalan menjadi persamaan kuadrat. Dan harus difaktorkan. Makanya rumus tan 2 alfa ini kalau mau cari tan alfa aku agak males sih pakainya sih. Jadi kalau misalnya hafal rumus paruh, ya lebih gampang. Tapi kalau misalnya ya, aku nggak mau. Aku nggak hafal juga. Nggak masalah, walaupun yang dia tanya tan 15, kita bisa sebenarnya cari apa? Kita sebenarnya bisa cari yang namanya sin 15 ataupun cos 15. Kalau mau langsung dibagi, ambil sin 15 bagi dengan cos 15 lebih bagus lagi. Tapi kalau nggak mau dibagi pun, kita kalau udah punya sin 15, kita tinggal gambar segitiga untuk mengganti dia jadi tangen. Tapi gimana pun caranya, yang paling cepat itu kalau misalnya kita hafal rumus. Itu yang paling cepat. Terus itu kondisinya di situ kan dia dalam bentuk kuadrat kan. Kalau dia dalam bentuk kuadrat, kita ambil ini aja. Karena kuadrat dengan akarnya bakalan hilang. Ya, jadi kalau misalnya kita ngerjain satu soal yang sama di sini untuk trigonometri, tapi rumus yang kita pakai beda-beda, itu nggak masalah sih. Yang penting hasil akhirnya dan rumus yang dipakai itu jangan salah rumus. Selama rumusnya benar yang kalian tulis, ya, itu bakalan hasilnya tetap sama. Cuman mungkin kalau kita salah pilih rumus yang digunakan, itu nanti bisa jadi lebih panjang. Nah, jadi kalau misalnya kalau kita hafal ini, berarti kan itu jadi apa? 1 kurang cos per 1 tambah cos ya. Berarti ini jadi minus. Ini kan tadi ada akar ya, dikuadratkan hilang. 1 kurang cos, 1 tambah cos kan? Ya kan? Aku juga nggak hafal sini sih. Oke. Nah, jadi ini kuadrat sama akarnya hilang. Ini jadi tinggal 1 kurang cos 30 per 1 tambah cos 30. Berarti jadi min, ini jadi 1 kurang setengah akar 3
Yang di sini jadi 1 tambah setengah akar 3. Ini minus, ini jadinya 2 kurang akar 3 per 2 tambah akar 3 ya. Penyebutnya sama-sama 2 boleh dicoret, ini minusnya kali naik aja. Berarti jadi min 2 tambah akar 3 per 2 tambah akar 3. Kita rasionalkan ya. Kalikan dengan 2 kurang akar 3 per 2 kurang akar 3. Bawahnya jadi 1. Yang atas kok kali masuk min 4. Kemudian 2 akar 3, 2 akar 3 sama min 3. Berarti jadi min 7 ditambah dengan 4 akar 3. Berarti jawabannya adalah yang bola. Jadi kalau mau langsung pakai rumus tan 15 itu adalah setengah dari 30, itu boleh langsung pakai rumus sudut paruh. Jadi yang kita pakai ini ya, setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa per 1 tambah cos alfa. Jadi rumus tan setengah alfa itu rumusnya bukan hanya satu. Oh, jawabannya A ya. Aku salah lihat pilihan ya. Oke, thank you Jericho. Ya, ya, maklum. Ya, jadi seperti ini. Ini SBMPTN 2013 harusnya kalau jumpa seperti ini harusnya mudah sih. Oke, kita lihat soal berikutnya. Nah, soal berikutnya kalau aku rasa sih mudah sih. Coba kalian yang coba. Pi itu ingat ya 180. Aku kirimkan soalnya ke grup Telegram. Kemudian kalian tes buat jawabannya. Ini soal apa? Soal ujian masuk UGM ya. Cobalah kalian tes ya yang ini ya. Harusnya gampang sih karena kan cuman diganti ya. Pi tambah alfa berarti sesuai aturannya tadi dia bakalan jadi apa. Coba tes ingatan kalian tentang trigonometri lah. Nanti bakalan kita bahas tetap.
Oke, itu Wendy ada kirim ya. Nah, benar sih. Jadi ini kan berarti sin 180 tambah alfa. Berarti kan kuadran ketiga. Berarti dia jadi min sin alfa. Kemudian 90 tambah alfa. Berarti kan kuadran kedua. Karena pakai yang namanya 90, dia ganti nama jadi cos. Kuadran kedua sin memang positif. Jadi tetap positif. Per tan alfa. Jadi di sini yang diketahui kan cos alfa. Kita tinggal gambar segitiga aja. Berarti cos alfa itu adalah 1/3. Cos itu adalah sami, samping per miring ya. Jadi kita gambarkan segitiganya, sampingnya 1, miringnya 3, berarti depannya adalah 2 akar 2. Di mana sin itu adalah depan per miring, cos itu samping per miring, baru tangen itu adalah depan per samping. Berarti ini jadi min 2 akar 2 tambah 1/3 dikali dengan 1/2 akar 2. Oke, berarti jadi min 2 akar 2 tambah 1/6 akar 2. Kita rasionalkan, kali akar 2 per akar 2. Berarti ini jadi, kalau kita kali, ini jadi minus 4 tambah akar 2 per 12. Jawabannya A ya berarti ya. Jadi sebenarnya ini soalnya simple ini. Soal ujian UGM. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, ini dalam bentuk persamaan trigo ya. Nah, coba kalian tes juga yang ini. Ini soal ujian UGM juga. Kalau rasa soalnya terlalu mudah, sabar dulu ya. Kita mulai dari yang mudah-mudah dulu. Oke, yang berikutnya, yang soal tiganya, yang dijawab Wendy juga udah benar. Ini pertama, ini menunjukkan kuadran 2 ya. Berarti sudutnya itu terletak di kuadran kedua. Jadi kalau kuadran kedua, otomatis nanti nilai cosnya pasti negatif ya. Jadi ini pertama, cos kuadratnya kita ganti menjadi 1 kurang sin kuadrat. Ini menggunakan identitas trigonometri sama dengan 5 sin X. Oke, ini jadi 4 dikurangi 2 ditambah dengan 2 sin kuadrat X sama dengan 5 sin X ya. Semuanya kita pindahkan ke sebelah kiri. 5 sin X, kemudian ini tambah 2 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ini jadi 2 sin X, ini sin X, ini 2, ini 1, min-min ya. Berarti di sini kita dapat 2 nilai sin X, yang 1,5 dan yang satunya lagi 2. Kenapa yang 2 TM? Kenapa tidak memenuhi? Karena nilai sin dan cos itu cuma dari min 1 sampai dengan 1. Ya, harus dari min 1 sampai dengan 1. Jadi 2 itu udah melebihi. Oke, jadi ini kita gambarkan.
setengah, berarti depannya 1, miringnya 2, ini berarti jadi akar 3. Berarti di sini dia tanya kos ya, kos itu sami, samping per miring, sampingnya akar 3, miringnya 2. Berarti jawabannya adalah min setengah akar 3 ya. Ini untuk yang soal ketiganya. Kita lanjut. Berikutnya. Ini soal ya, kalau kalian ingat cara kerjanya, ini adalah soal ujian Sutomo. Ya, ini keluar ujian tahun berapa ya? Pokoknya ini sering dibahas. Ini di STL ini ada ini soal seperti ini. Coba aku mau tes, ada yang ingat nggak? Coba tes ya.
Ini soalnya belum apa ya, kirim ke grup. Nggak ada yang jawab gitu ya. Oke, udah siap. Tolong untuk jawab bentar. Lagi loading dia. Belum ada yang dapat? Ini kita kerjain dulu. Caranya itu adalah kita kalikan dengan sin terkecil. Jadi ini kita kurangi, kemudian kita kali dengan 2 sin sudut terkecil. Tapi nggak boleh cuma hanya kalikan yang seperti ini. Kita tetap harus kali atas dan bawah. Jadi seperti ini. Jadi ini artinya kita kali satu. Jadi kita ubah bentuknya tapi tidak dengan nilainya. Ini jadi 2 sin 2pi per 7 cos 2pi per 7 ditambah dengan 2pi per 7 cos 4pi per 7 tambah dengan 2 sin 2pi per 7 cos 6pi per 7. Ini 2 sin 2pi per 7 ya. Ini 2 sin cos, ini berarti rumus sin 2 alfa, ini jadi sin 4pi per 7. Kalau yang ini, 2 sin kali cos, itu jadi sin tambah sin ya. Jadi sin jumlah, kalau kita jumlahkan, ditambah dengan sin selisih. Ini selisihnya adalah min 2pi per 7. Oke, kalau yang ini berarti jadi sin jumlah, dijumlahkan berarti jadi 8pi per 7. Kemudian ditambah dengan sin selisih, selisihnya adalah min 4pi per 7. Nah, dari sini udah ada yang bisa dihilangkan sih. Ini jadi 2 sin 2pi per 7. Nah, ini sama ini habis. Karena satu pos satu min. Tadi kan ada di awal kan, kalau jumpa sin min alfa itu sama aja dengan min sin alfa. Jadi dia bisa dihilangkan. Kemudian ya, yang ini 6pi per 7 sama sin 8pi per 7 itu sebenarnya bisa dicoret. Itu hilang juga. Kok bisa gitu ini? Sin 6pi per 7 itu adalah sin pi dikurangi 1 per 7pi. Karena ini kuadran kedua, berarti ini jadi sin 1 per 7pi. Kemudian kalau sin 8pi per 7, itu adalah sin pi ditambah dengan 1 per 7pi. Berarti kuadran 3. Berarti ada minusnya. Nah, satu pos, satu min, berarti ini habis. Ini jadi apa? Jadi min sin 2pi per 7 dibagi dengan 2 sin 2pi per 7. Coret-coret, maka jawabannya adalah negatif setengah. Kirim jawabannya ke sini ya. Nah, ini jawabannya. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Jadi tadi langkah-langkahnya ya, dikalikan dengan 2 sin sudut terkecil, tapi harus kali atas dan kali bawah. Kita lanjut soal berikutnya, kita lihat ini. Harusnya nggak susah sih. Kalian coba lagi. Kirim dulu soalnya. Oke, kalian buat dulu, baru kita bahas sama-sama.
Salah letak ya aku ya. Jadi aku harusnya tekan di sini. Oke. Oke, jawabannya udah benar ya. Cuman ada salah tulisan itu, harusnya yang terakhir itu kan cos alfa tambah beta ya, cuma salah tulis gitu, tapi jawabannya benar. Oke, jadi untuk yang ini, jadi sebenarnya gini, biasanya orang bertanya, kok aku tahu ini harus begini kan? Kayak mana ya? Itu perhatikan pilihannya. Pilihannya di situ nggak ada karena cuman ada A sama B. Jadi kalau lihat dari pilihannya ini, dia udah tahu ini pasti harus dikuadratkan. Ini sin alfa kurang sin beta sama dengan akar. Kemudian cos alfa ditambah dengan cos beta ini sama dengan akar. Jadi tinggal kita kuadratkan kanan kiri. Dilihat dari pilihannya ini. A sama B ini kan dalam bentuk akar. Sebenarnya apakah pasti harus dikuadratkan? Enggak juga sih, tadi aku kepikiran yang lain, tapi kalau aku pikir-pikir kayaknya nggak bisa dapat. Jadi kalau kita kuadratkan sesuai dengan petunjuknya dari pilihan sini, yang akarnya hilang, dan ternyata setelah dikuadratkan, ini kan jadi sin kuadrat alfa, kurang 2 sin alfa sin beta, tambah dengan sin kuadrat beta. Ini adalah A. Kemudian, ini kok dikuadratkan jadi cos kuadrat alfa, ditambah dengan 2 cos alfa cos beta, ini tambah cos kuadrat beta, ini sama dengan B. Ini kalau kita tambah, yang namanya sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu 1. Nah, yang ini jadi min 2 sin alfa sin beta tambah dengan 2 cos alfa cos beta. Tambah sin kuadrat beta tambah cos kuadrat beta, ini 1 lagi. Sama dengan A tambah B. 1 tambah 1 itu 2. Kemudian ini kalau kita tarik keluar 2-nya, dia menjadi cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Sama dengan A tambah B. Maka 2 cos alfa cos beta dikurang dengan sin alfa sin beta, ini adalah A tambah B dikurang dengan 2.
Tinggal kita bagi dua aja. Di mana cos alfa cos B, cos kurang sin sin itu adalah rumus cos dari alfa tambah B beta sama dengan A tambah B kurang 2 per 2. Maka jawabannya adalah yang dadu ya. Rumus cos memang agak aneh sih rumusnya. Jadi rumusnya kalau di sininya kurang, justru ininya adalah tambah. Kalau tambah dia kurang, kalau kurang dia tambah, dia terbalik. Oke? Lanjut berikutnya, yang ini kubahas aja karena aku rasa gampang ya. Nggak ada tantangan untuk kalian ngerjain yang kayak gini kan. Jadi ini kan cos X sama dengan 2 sin X. Kalau ku pindah berarti setengah itu adalah sin X per cos X. Atau setengah itu adalah tan X. Tinggal digambar segitiga aja kan. Tangen itu depan samping. Berarti ini akar 5. Dia tanya apa? Sin X dikali dengan cos X. Sin X itu 1 per akar 5. Kemudian ini jadi 2 per akar 5. Berarti ini jadi jawabannya adalah 2 per 5. Kan terlalu gampang ini ya. Kok ada ya soal gini ya? Mungkin ini masuk ke yang, mungkin ke yang apa ya? Yang matematika umum mungkin ya. Masa kalau matematika saintek dia kayak gini? Nggak kulit perhatikan pula apakah ini soal yang untuk saintek atau untuk yang umum. Oke, lanjut berikutnya. Nah, kalau ini mungkin ada sedikit tantangan untuk kalian untuk ngerjain. Ini ya.
Yang itu udah benar, jadi ini langsung pangkat 3 aja. Jadi kita pangkat 3 kanan kiri, jadi ya bantu dulu untuk pangkat 3. Jadi kalau misalnya ada A tambah B mau dipangkat 3, itu kita boleh buat dia jadi A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat tambah B pangkat 3. Ini bentuk yang kita pelajari dulu waktu di SMP. Nah, ini bisa kita sederhanakan A pangkat 3 tambah B pangkat 3 tambah 3AB A tambah B. Nah, jadi ya ini kalau kita pangkat 3, dia jadinya seperti ini. Ini kita pangkatkan 3 kanan kiri. Berarti ini jadinya adalah sin kuadrat X tambah cos kuadrat X. Karena kan di pangkat 3 hilang ya. Baru tambah 3AB. 3AB berarti 3 akar dari sin kuadrat X cos kuadrat X. Baru A tambah B-nya ya. Berarti ini 3 akar sin kuadrat X tambah 3 akar cos kuadrat X. Sama dengan ini jadi 2. Di mana sin kuadrat tambah cos kuadrat itu adalah 1. Kemudian ya, nah ini tadi A tambah B itu tadi kan adalah 3 akar 2 ya. Jadi ini kita masukkan cos kuadrat X. Ini adalah 3 akar 2 sama dengan 2. Satunya pindah ke sebelah kanan berarti 3 kali 3 akar 2. Nah, 3 akar sin kuadrat X cos kuadrat X ini sama dengan 1. Berarti 3 akar. Atau ini duanya boleh sama-sama akar pangkat 3 ya. Ini boleh taruh di sini aja sih. Nah, ini juga boleh. Ini sama dengan sepertiga. Kita pangkat 3 kanan kiri. Ini jadi 2 sin kuadrat X cos kuadrat X sama dengan 1/27. Nah, kemudian ya, yang namanya sin X cos X atau lebih tepatnya 2 sin X cos X itu kan adalah rumus sin 2X. Berarti kalau sin X cos X aja itu adalah setengah dari sin 2X. Nah, jadi ini jadi 2. Ini kan kuadrat ya, berarti setengah sin 2X kuadrat jadinya karena pangkat 2. Sama dengan 1/27. Ini jadi setengah sin kuadrat 2X sama dengan 1/27. Pindahin ke sana, berarti sin kuadrat 2X-nya adalah 2/27, tapi dia mintanya adalah cos kuadrat 2X, di mana sin kuadrat itu adalah 1 dikurangi cos kuadrat 2X. Jadi dipindah-pindah, dapatnya adalah 25/27. Inilah cos kuadrat 2X. Jadi jawaban yang dikirim itu udah benar. Berarti jawabannya adalah 25/27. Jadi rumusnya yang dipakai untuk pangkat 3 adalah ini. Oke, terus kemudian ada bentuk seperti ini, ya, di mana ini adalah 3 akar 2. Ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini boleh kalian coba, harusnya nggak terlalu sulit sih ini sih. Itu yang jawab di grup ya, itu aku nggak bisa bacakan namanya itu. Itu nama aslinya siapa itu? Kayak mana aku membaca namanya itu? Tolonglah ya, dibalik. Nah, jariku, dibalik jadi apa itu? Bingung aku bacanya. Oh, Justin. Astaga. Jadi dari tadi aku nggak bacakan namanya, karena aku juga nggak tahu cara membaca namanya seperti itu. Aduh, thank you Jericho.
Oke, pas ya yang dijawab. Nah, sekarang kita udah bisa baca ya berkat Jericho ya. Justin ya ternyata ya. Oke, oke. Jadi ini bisa kita pisah ya. Jadi kalau ini kan penyebutnya sama. Jadi kita pisahkan aja ini cos kuadrat X dibagi dengan sin X cos X dikurang dengan sin kuadrat X per sin X cos X sama dengan A. Jadi ini kita coret cosnya sebiji, cos per sin ini adalah cot. Ini coret sinnya 1, sin per cos itu adalah tan. Sama dengan A. Kita kuadratkan kedua ruas. Berarti ini jadi kotangen kuadrat X kurang 2 cot X tan X tambah dengan tangen kuadrat X sama dengan A kuadrat. Di mana ya yang namanya cot itu adalah sepertan. Jadi ini habis. Sisa duanya. Sama dengan A kuadrat, ini coret-coret jadi min 2. Ini tadi cot ya. Cot. Berarti cot kuadrat X tambah tan kuadrat X, ini jadinya adalah A kuadrat tambah 2. Maka jawabannya adalah yang A ya. Ini trigonometri soalnya kalau dilihat ya, aku baru lihat untuk yang matematika saintek sih. Kalau untuk yang matematika umum yang di apa tuh? Yang kuantitatif itu, penalaran kuantitatif itu, aku belum lihat sih soal-soal matematika umumnya seperti apa. Jadi kalau lihat dari yang saintek sih harusnya sih nggak gitu susah juga. Tapi setiap tahun selalu ada keluar satu soal. Nah ini yang tahun lalu. Ini yang SBMPTN tahun lalu. Coba kalian kerjain dulu.
Oke. Kayaknya belum ada yang kirim ya. Kirim nggak? Ini yang tadi kan? Ini belum ada yang kirim. Coba kita tes kerjaan sama-sama lah ya. Kalau ada bilang segitiga, ya, kalau ada bilang segitiga, itu otomatis sih sudutnya kalau di jumlah itu pasti 180. Oke, jadi kalau ada bilang segitiga, ini yang pertama yang tulis. B sama dengan 180. Kemudian di sini gambarkan segitiganya dulu. Ini ada A, ada B, ada C, tabungnya 3 cm. Ini sudut A-nya ada garisnya, kemudian ada pancinya. Yang pasti adalah keliling segitiga. Keliling segitiga itu berarti adalah A tambah B tambah C ya. Itu adalah 2/3 tambah 3 sama dengan A-nya. Ini A kecil, ini B kecil, ini C kecil ya. Berarti C kecilnya kita tahu adalah 3. Coret. Berarti 2/3 itu adalah A tambah B. Itu A tambah B 2/3. Kemudian sudutnya 2 biji. Pakai aturan sin lah ya kita ya. Jadi kita pakai aturan sin, berarti A per sin A sama dengan B per sin, kok B sih? C lah, C per sin C. Tapi untuk apa aku ya? Dia mau tanya luas segitiga. Luas segitiga berarti aku butuh 2 sisi sih. Satu sisi bisa, asalkan ada 3 sudut. 3 sudutnya bisa dapat sih. Ini sebenarnya kita bisa cari luasnya hanya menggunakan 3 cm ini. Jadi ada rumus luas segitiga yang diketahui satu sisi, karena sisi yang diketahui adalah C, berarti kita bisa pakai C kuadrat sama dengan sin A sin B, ya, per 2 sin C. Ini rumus di SMA kelas 1 ya. Berarti 3 kuadrat. Sin A-nya berapa? Sin A-nya itu ada setengah. Sin B-nya, seperti tadi ku bilang, A tambah B tambah C kan 180. Otomatis yang namanya B itu adalah 180 dikurangi A tambah C. Kita kasih sin kanan kiri, berarti sin B itu sama seperti sin A tambah C. Ya repot sih, mau pakai rumus sin A cos C tambah cos A sin C. Untuk sin A-nya mungkin oke lah ya. Untuk C-nya kan itu tangen ya. Berarti masing-masing kita gambar segitiga lah ya. Untuk sudut A-nya, ini untuk sudut A-nya, ini 1, 2, ini akar 3, ini untuk A. Kemudian kalau untuk sudut C-nya, ini akar 3. Ini tangennya negatif, udah otomatis sudut tumpul ya. Karena dalam segitiga itu nggak ada istilahnya sudutnya itu lebih dari 180. Ini akar 3, ini 1, berarti yang ini 2. Berarti sin A itu setengah. Cos C ya, karena tumpul berarti cosnya juga negatif, min setengah. Cos A-nya jadinya adalah akar 3 per 2. Sin C-nya, sin tetap positif ya, kok kuadran kedua ya, akar 3 per 2. Berarti jadi min 1/4 ditambah 3 per 4. Setengah ya, sin B-nya ya, kali setengah per 2 kali sin C. Sin C tadi kalau kita ambil dari sini, sin C itu adalah akar 3 per 2. Coret-coret, berarti jadi 9/4 dikali 1 per akar 3. Rasional kan? Kali akar 3 per akar 3. Coret-coret, jawabannya adalah 3/4 akar 3. Ini pakai rumus luas yang mana diketahui satu sisi dan 3 buah sudut. Sebenarnya kalau kita mau cari A-nya dulu atau B-nya dulu, kita bisa pakai rumus nanti ya. Bisa pakai rumus yang setengah AB sin C. Jadi coba kita tes ya. Jadi ini nggak mesti pakai cara ini sih, tergantung kalian kepikirannya apa. Ini kita jawab dulu. Ke sini. Mana ya? Oh, berarti tadi aku salah letak lagi ya soalnya ya. Atau nggak aku letak tadi? Kok nggak ada soalnya? Iya, selain ini cara, bentar, kita kasih cara satu lagi. Mana tahu kok kalian ada cara yang lain kan?
ya kirimkan aja sih. Karena kan nggak mesti caranya yang sama. Yang mesti itu jawabannya yang sama. Ternyata aku tadi lupa naruh apanya ya. Naruh soalnya ya. Pantas nggak ada yang jawab. Berarti sebenarnya udah ada yang siap kan? Oke, kita tes dengan cara yang lain. Cara yang lain berarti kan kita ambil segitiga seperti ini. Nah, itu bagi yang udah kerjain dan jawabannya sama tapi caranya berbeda, kirim aja ke grup ya, biar yang lain juga bisa lihat. Jadi cara yang beda-beda itu hasilnya bisa sama. A, B, ini C-nya adalah 3. Oke, ini sudutnya diketahui. Terus tadi kelilingnya itu adalah 2 akar 3 tambah 3, di mana keliling itu adalah A tambah B tambah C. Oke, berarti C-nya kita tahu itu 3. Coret-coret, berarti A tambah B sama dengan 2 akar 3. Kita bisa pakai A per sin A sama dengan C per sin C. Berarti A per sin A-nya adalah setengah. C-nya 3, sin C-nya tadi kita gambar segitiga. Ini untuk C. Akar 3, di sini 1, di sini jadinya 2. Sin C-nya adalah setengah, berarti A-nya adalah 3. Kalau A-nya 3, berarti B-nya adalah 2 akar 3 dikurangi dengan 3. Sebenarnya kalau kita punya ini, ya 3 sisi, kita juga bisa pakai rumus luas sama dengan akar S, S kurang A, S kurang B, S kurang C. Tapi kalau aku disuruh pakai rumus ini, aku pasti males. Kenapa? Karena aku rasa rusuk-rusuknya ini, ABC-nya ini kan angkanya nggak cantik. Tapi tetap bisa dihitung, kita tes ya. S itu adalah setengah dari keliling. Waduh, nggak cantik kali kan? Berarti jadi akar 3 ditambah 3 per 2. Ya udahlah, kita tes aja ya. Berarti akar 3 ditambah 3 per 2. S kurang A. Berarti S-nya ini dikurang A-nya 3. Berarti jadi akar 3 kurang 3 per 2. S kurang B. Ini kurang ini ya. Berarti ini dikurang ini. Aku kurangkan di luar dulu lah ya. Tambah 3 akar 2 dikurangi 2 akar 3 tambah 3. Berarti ini jadinya 6. 9 per 2 kurang 2 akar 3. Kurang akar 3. Kurang akar 3. Tapi aku pasti nggak mau pakai cara ini sih. Tapi kita tes ya. Baru S kurang C. S-nya dikurang C. S kalau kurang C. Akar 3 tambah 3 per 2. C-nya 3 ya. Berarti jadi akar 3 dikurangi 3 per 2. Ini kalau kita hitung. Berarti yang ini jadi 3 dikurangi 9 per 4 ya. Kok nggak cantik kali ya? Apa yang salah aku buat aku rasa? Ini 3, ini 3. B-nya 3, 3 coret 2 akar 3 kurang 3. Kok nggak cantik ya? Apakah memang seperti ini? Ini kali kemari S kurang B. S kurang B. Ini mana tahu kok aku ada silap naruh angka, tolong dibantulah. Jangan biarkan aku ngitung ini berlama-lama. Ternyata kalau silap kan. Ini 9 per 2. Nggak hilang ya. Jawabannya tadi berapa? 3 per 4 akar 3. Harusnya akar 3 yang di dalam ini harusnya hilang ya. Oh. Aku salahnya dari sini. Sin C itu harusnya akar 3 per 2. Sudahlah kita ulang. Kita ulang. Karena aku merasa ada yang aneh sih. Ternyata aku salah masukkan sin C-nya. Sin C itu harusnya akar 3 per 2. Coret-coret. Berarti A itu adalah 3 per akar 3. Atau dirasionalkan jadinya A-nya adalah akar 3. Kalau A-nya akar 3 berarti B-nya juga akar 3 ya. Pantes ada yang aneh rasaku. Oke. S-nya berarti tadi adalah setengah dari keliling. Berarti jadi akar 3 tambah 3 per 2. S berarti akar 3 tambah 3 per 2.
S kurang A, berarti jadi S kurang A 3/2, S kurang B 3/2, S kurang C ini adalah akar 3 kurang 3/2. Ini berarti tadi dihitung jadi 3 kurang 9/4. Ini 9/4. Berarti 12 kurang 9, 3. Ini jadi 27/4. Ya, berarti ini tadi 9/4 dikali 3 ya. Berarti jadi 3/2 akar 3. Tadi yang depan hasilnya berapa? Yang tadi depan 3/4. Oh ya, ini harusnya jadi 16. Makanya aku nggak suka pakai gini. Karena aku rasa terlalu repot mau menghitung seperti ini. Tapi kalau kalian mau coba ya nggak apa-apa. Ini hasilnya sama ya, 3/4 akar 3. Selain ini ada cara lain lagi. Cara lainnya apa? Kita kan udah dapat nih B-nya ya. Jadi boleh langsung luas itu sama dengan setengah ya B kali C sin A. Jadi setengah B-nya tadi dapat akar 3, C-nya adalah 3, sin A-nya adalah setengah A. Langsung dapat 3/4 akar 3. Dan aku rasa cara yang paling gampang ini sebenarnya pakai rumus ini. Kalau mau menghitung luas segitiga. Ada? Ada nggak cara lain lagi selain 3 cara yang gue buat ini? Kalau ada kirimkan aja. Sin A kalau sudut dari A. Sin A kalau sudut yang dipakai sudut A. Rumusnya bisa diganti jadi setengah AB sin C. Kalau sudutnya C. Bisa setengah AC sin B juga boleh. Intinya, sisi yang dipakai adalah sisi yang mengapit sudut yang kita ambil. Oke, ada cara lain? Kalau ada dikirim aja ke Telegram, biar kita sama-sama lihat. Oke, kalau udah kita lanjut berikutnya. Ini kalian coba dulu. Tadi aku ternyata lupa letak itu ya. Silakan dicoba. Ini yang tahun 2020. Ini kalau kalian ingat, ini juga soalnya ada di soal ujian Sutomo. Bentuknya ya, kalau angkanya sama persis aku lupa lah. Pokoknya bentuk-bentuk seperti ini ada keluar di ujian.
ada ya. Belum ada yang kirim. Jadi di sini yang dia tanyakan 2A. Yang kita punya itu adalah A tambah B dan kita punya A kurang B. A tambah B-nya kita misalkan aja sebagai X. A kurang B kita misalkan sebagai Y. Supaya kita bisa dapat yang namanya 2A, ini tinggal ditambah aja. Kita tambah B-nya hilang. Berarti 2A itu adalah X tambah Y. Jadi dari sini, ini jadi cos X. Karena A tambah B misalkan sebagai X. Cos X ini adalah 4/5. Kemudian ini jadi sin Y. Sin Y itu adalah 5/13. Di mana tan 2 ini sama dengan tangen X tambah Y. Masukkanlah ke rumusnya. Tan X tambah tan Y per 1 kurang tan X tan Y. Jadi ini untuk apa ini? Ini cuma supaya kita tahu bahwa A tambah B itu letaknya adalah di antara 0 sampai dengan pi per 2. Artinya kuadran 1. Jadi kalau A kurang B gimana ya? Pasti masih kuadran 1 juga ya. Kalau ditambah aja paling besarnya 90. Kalau dikurang pasti di bawah 90. Jadi artinya ini kuadran 1. Kita gambarkan segitiganya. Cos itu samping miring. Ini 3. Sin itu depan miring. Ini 12. Berarti ini tan X-nya 3/4. Tan Y-nya 5/12 per 1 kurang 3/4 kali dengan 5/12. Ini disamakan penyebut kali 3, 9, 9/12 tambah 5/12. Yang bawah 48 per 48 dikurangi 15/48. 13/12, yang ini jadi 48/33. Coret-coret 4 berarti jadi 5, berapa ini ya? 26, 52. Kok enggak ada 52 ini? 26. 52/33 kan? Kok enggak ada? Yang ada di situ 56/33 atau aku yang salah? Ini yang itu kayaknya yang dibagi 9/12 tambah 5/12 ya. Oh, ini 9/12 tambah 5/12 harusnya hasilnya 14/12. 14 ya. Oh ya, oke, thank you. Ini harusnya 14 bukan 13 ya. Ini harusnya 14. Ya 14/12. Kalau gitu, oh ya, jadi 56 ya. Oke, ini jadi 56. Harusnya nggak susah sih, karena ini masuk ke ujian Sutomo beberapa tahun yang lalu. Kirim jawabannya. Oh, rupanya di sini Albert Giles ada jawab ya. Nah, coba kalian perhatikan, yang dibuat sama si Albert itu caranya beda sama punya aku. Tapi hasilnya bisa sama. Kalian lihat sendirilah ya, mau pakai cara yang mana. Tapi cara yang digunakan biasanya seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini yang 2019. Nah, yang 2019 di sini, dia ada bilang segitiga. Jadi kalau dia bilang segitiga, pokoknya patokannya itu apa? Patokannya itu adalah A tambah B tambah C 180. Berarti C itu sama dengan 180 kurang A tambah B. Kalau kita kasih sin kanan kiri, berarti sin C adalah sin 180 dikurangi A tambah B. Maka sin C itu sama dengan sin A tambah B. Kita masukkan. Berarti sin A tambah sin B sama dengan 2 kali sin C. Sin C-nya kita ganti. Sin A tambah sin B
Ini sin C-nya kita ganti jadi 2 kali sin A tambah B. Sin tambah sin, rumusnya apa? Sin tambah sin itu rumusnya adalah 2 sin setengah jumlah cos setengah selisih. Nah, kalau sin A tambah B, sin A tambah B itu bisa kita uraikan seperti ini gini. Kalau sin 2 alfa bisa jadi 2 sin alfa cos alfa, berarti kan sin alfa itu bisa jadi 2 sin setengah alfa cos setengah alfa. Jadi ini ku ganti. Jadi 2 sin setengah dari A tambah B kali dengan cos setengah A tambah B. Kenapa harus dijadikan setengah A tambah B? Supaya sama dengan yang kiri. Coret, 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 coret. Berarti cos setengah A kurang B itu adalah 2 kali dari cos setengah A tambah B. Apa rumus cos setengah A kurang B? Rumusnya cos. Kalau kurang tambah ya, tambah sin. Sama dengan 2 kali. Ini rumusnya apa? Cos kurang sin. Tinggal kita pindah-pindah ya. Berarti ini yang sin pindah ke kiri. Berarti jadi 3 sin setengah A, sin setengah B. Cosnya pindah kanan jadi cos setengah A, cos setengah B. Tinggal ambil sin bagi cos. Dapatnya tan setengah A, tan setengah B sama dengan 1/3. Dia kan minta dikali 2 ya. Kalau kita kali 2, berarti 2 tan setengah A, tan setengah B, itu adalah 2/3. Jawabannya adalah yang dadu. Jadi ingat, kalau ada segitiga, kalau udah dia bicara segitiga, maka langkah pertamanya itu adalah sudutnya. Kalau dijumlahkan itu adalah 180. Baru tinggal kita ganti, kita uraikan. Kenapa yang sebelah kanan aku tahu mau diganti jadi seperti itu? Alasannya karena di sebelah kiri itu sudutnya adalah setengah A tambah B. Jadi yang kanan sudutnya mau jadiin setengah juga. Makanya aku pakai aturan yang seperti ini. Oke? Dilihat dulu ya. Sambilan kita mau lanjut ke yang ini. Ini dia dalam bentuk pertidaksamaan ya. Dalam bentuk pertidaksamaan. Kalau dalam bentuk pertidaksamaan harusnya sih biasa-biasa aja sih. Ya, cari dulu lah intervalnya. Coba dites ya.
Oke, itu udah ada Albert sama si Jati tadi ya. Jawabannya dapat dadu. Tapi jawaban mereka beda. Si Albert dapat bola, 1 dadu. Coba kita tes ya. Kita tes kerjain sama-sama. Jadi di sini, ini kan cost. Yang perlu kita ganti itu adalah cos 2x ya. Jadi ini 2 cos kuadrat x. Kita ganti cos 2x. Karena di sini cos kuadrat, kita ganti yang jadi 2 cos kuadrat x kurang 1. Ini jadi 2 cos kuadrat x. 3 dikurangi 6 cos kuadrat x. Ini jadinya tambah 3. Kita pindahin ke kiri semua. 8 cos kuadrat x. Kemudian dikurang 6. Lebih kecil sama dengan 0 ya. Berarti jadi 4 cos kuadrat x dikurangi dengan 3 lebih kecil sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan, ini jadi 2 cos x kurang akar 3, 2 cos x tambah akar 3. Berarti di sini kita dapat cos x-nya itu adalah akar 3 per 2, dan cos x-nya adalah min akar 3 per 2. Ah, kita cari tahu x-nya, ini kan di sini artinya yang terletak dalam satu putaran ya, dari 0 sampai 360. Jadi kalau kita lihat di sini, yang setengah akar 3 kalau yang positif itu kan berarti kan 30 derajat. 30 derajat itu berarti pi per 6 ya. Kemudian ada lagi yang positif, nilainya itu berarti di kuadran keempat, 330, berarti itu adalah 5 pi per 6. 30. Bentar, ini 30, 330. Berarti ini 180 bagi 6 kan 30 ya. Berarti 11 ya. 11 per 6 ya. Oke. Kemudian kalau yang negatif berarti di kuadran kedua. Kuadran kedua berarti 150. 150 berarti 5 pi per 6. Baru kemudian di kuadran ketiga berarti 210. Berarti 7 pi per 6. Nah, ini coba kita cocokkan sampai di sini. Ini untuk intervalnya. Di sini intervalnya sesuai. Sebenarnya sesuai semua sih. Ini kenapa waktu di jawabannya bisa beda ya? Bentar ya, itu 1, 2 pi, lagi 4 pi pula. Ah, jadi kalau kita gambar dari sana, ini kan dari 0 sampai dengan 2 pi. Di sini berarti ada pi per 6, kemudian di sini ada 5 pi per 6, kemudian di sini ada 7 pi per 6, dan di sini ada 11 pi per 6. Kita tentukan aja pos min posnya. Gimana cara tentukan? Masukkan aja contohnya. Di sini kita anggap aja ya, sudutnya itu, misalnya mana ya, dihitung ya. Kita anggap aja di antara pi per 6 sampai pi per 6 ya. Di antara 30 sampai dengan 150, di sini ada 90. Kalau 90 0, berarti daerah sini negatif sih. Ini kan tanya ulang terus kan. Jadi di sini ini pos, min, pos. Dia mintanya yang lebih kecil, berarti daerahnya adalah yang ini. Ya, ini daerahnya. Berarti intervalnya, berarti ini semua ditambah ya. Kenapa bisa salah tambah? Siapa yang salah tambah kalau gitu? 5 pi per 6 tambah 7 pi per 6 ditambah dengan 11 pi per 6. Berapa ini? 6, 13. 13, 24 pi per 6. Harusnya jawabannya 4 pi sih. Coba lihat yang atas. Kenapa bisa jadi 720? Salah tambah deh.
Iya, Albert, kenapa itu bisa jadi 180 tambah 340 aja ya? Jadi jawaban yang benar adalah 43. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada kotangin 2x. Di mana nggak ada ya rumus untuk kotangin ya. Jadi sebenarnya kalau kotangin itu kita tinggal ambil rumus tangin dibalik aja. Ini 2017. Jadi tangin 2x itu rumusnya adalah 2 tan x per 1 kurang tangin kuadrat x. Jadi kalau mau cari kotangin 2x, berarti rumusnya jadi 1 kurang tan kuadrat x per 2 tan x. Nah, jadi diganti jadi seperti ini. Oke, coba kita kerja. Jadi kotaknya jadi pertanyaan aja, biar lebih gampang dilihat. Biasanya ya, buat ya. Berarti ini jadi 2, kotangan 2x-nya kita ganti jadi 1 kurang tan kuadrat x per 2 tan x. Kemudian kotangannya kita ganti jadi super tan x, ditambah dengan super tan x, sama dengan 1. Berarti jadi 2 kurang 2 tan kuadrat x per 2 tan kuadrat x tambah 1 per tan x, kemudian sama dengan 1. Ini kita kalikan dengan 2 tan x. Oh, ini ngapain 2-nya kali masuk ya? 2-nya coret sini aja. Enggak terlihatku tadi ya. Ini tinggal dikalikan dengan 1. Ya, ini tinggal dikalikan dengan tan x per tan x. Jadi jadinya adalah kurang tan kuadrat x tambah dengan tan x per tangent kuadrat x sama dengan 1. Kita kali naik. 1 kurang tangent kuadrat x tambah tan x sama dengan tangent kuadrat x. Semua pindahkan ke kanan, jadi 2 tan kuadrat x kurang tan x kurang 1. Nah, ini bisa difaktorkan ya. Nah, jadi ini kita faktorkan. Ini menjadi 2 tan x 1, 1 ya. Ini min, ini pos. Berarti tan x-nya min setengah sama tan x-nya adalah 1. Nah, di sini
Dia kan minta kotangin, berarti tinggal dibalik sih. Berarti kotangin X adalah min 2, sama yang ini kotangin X-nya ya tetap 1. Jadi jawabannya adalah minus 2. Oke, ini jawaban untuk yang tadi. Kita lanjut lagi berikutnya. Nah, ini ada cerita tentang segitiga. Jadi kalau dia ada cerita tentang segitiga, ingat yang tadi. A tambah B tambah C sudutnya adalah 180. Berarti sebenarnya udah nampak sih. Ini seharusnya gampang sih. Karena A-nya 60, B-nya 30, otomatis C-nya 90 ini. Ya, ini A-nya agak besar, ini A, ini B-nya, ini C-nya. Ini A-nya 60, ini 30, otomatis kan 90 ya, karena jumlah sudut harus 180. AC-nya adalah B, BC-nya adalah A, di mana A tambah B adalah 12. Dia tanya panjang sisi AB. Panjang sisi AB itu sama dengan C. Itu berapa? Nah, kalau dilihat dari sini ya, ini kita mau pakai aturan sin ya, boleh. Jadi kalau pakai aturan sin apa ini? A per sin A sama dengan B per sin B. Berarti A per sin 60 setengah akar 3. B per sin B. Sin B-nya 30 setengah, coret-coret. Berarti A itu adalah B akar 3. Ya. A itu adalah B akar 3. Berarti A tambah B 12. B akar 3 ditambah dengan B sama dengan 12. B-nya tarik keluar jadi akar 3 tambah 1 sama dengan 12. Maka B sama dengan 12 per akar 3 tambah 1. Tinggal dirasionalkan. Akar 3 kurang 1, akar 3 kurang 1. Berarti jadi 6 akar 3 kurang 1. Nah, mau pakai Pitagoras boleh. Kalau mau pakai sin atau cos juga boleh. Jadi misalnya aku pakai cos 60 sama dengan sami. Cos 60 itu kan setengah. Ya, aku pakai sudut A ini. Samping 60 itu kan B. Miringnya mau dicari kan. Kita udah tahu B-nya berapa. Ini adalah 6 akar 3 dikurangi 6. Tinggal kali silang. Miringnya dapatlah 12 akar 3 kurang 12. Jadi seperti ini dia. 12 akar 3 kurang 12. Ah, ini nggak susah sih. Ini kita kirim jawabannya. Nih, soalnya aja belum ketaruh ya. Sudahlah, sekali. Oke, ya. Kita lanjut berikutnya. Ini soal terakhir kita. Ya. Jadi di sini ada sin X tambah Y. Ini Y-nya ini menandakan kuadran 1 ya. Mau kita apain ya? Nggak tahu juga sih. Kita tes lah ya. Sin X tambah Y. Sin X tambah Y itu berarti sin X cos Y tambah cos X sin Y. Sama dengan 1 tambah 1/5 cos Y. Sin X cos Y kurang cos X sin Y. Sama dengan min 1 tambah cos Y. Ini kalau ku tambah, ini hilang. Ini hilang. 2 sin X cos Y itu sama dengan 6/5 cos Y. Wah, dari sini aku bisa dapat X-nya kan? Karena kebetulan yang memang ditanya kan X-nya ya. Kita hilangkan aja cos Y-nya. Berarti cos X itu adalah 3. Kok cos X itu sin? Ternyata gampang.
Tadi kukirain pakai apa ini? Ternyata setelah dikerjakan gini aja ya. Sin X 3/5. Dia tanya cos 2X. Cos 2X itu adalah 1 kurang 2 sin kuadrat X kan? Berarti tinggal 1 kurang 2 kali 9/25. Berarti 25 dikurangi 18/25. Sama dengan 7/25. Dapatlah jawabannya A. Ini sengaja aku bahas sih, kukirain tadi susah. Kalau susah kita kerjain bareng-bareng. Ternyata cuman seperti ini aja. Harusnya nggak susah. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Jadi untuk trigonometri banyak-banyak buat soal ya. Setiap tahun ada keluar seperti sekitar 1 atau 2 soal aja sih. Yang paling banyak itu yang kayak kemarin kita bahas, yang setiap tahun ada itu suku banyak, limit, turunan, integral, trigonometri. Nah, itu setiap tahun selalu ada sih soal-soalnya. Soal ujiannya kan cuma 15 soal. Sementara bab kalian kan terlalu banyak kan pelajaran SMA itu. Jadi nggak mungkin semua keluar sih. Tapi yang selalu ada keluar adalah suku banyak, limit, turunan, integral, trigonometri. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, hari ini kita sampai di sini. Kita jumpa lagi Selasa depan.